Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali bersama saya PP Bertani Bahagia Channel. Di sini saya akan melakukan pembuatan pupuk organik cair yang berbahan dasar daun kelor sahabat. Nah, di sini saya punya banyak daun kelor yang berada di sekitar rumah. Nah, kalau untuk di sayur terlalu kebanyakan, untuk dijual pun kurang laku di pasar. Oleh karenanya, daripada tidak bermanfaat, daripada ini nanti rontok daunnya, akan lebih bermanfaat kalau kita jadikan pupuk organik cair. Oke, sekarang saya ambil daunnya. Oke, mudah sekali sahabat mengambil daun kelor ini. Oke, cukup segini. Oke, kita lanjut untuk melakukan pembuatan pupuk POC yang berbahan dasar daun kelor. Jadi kalau sahabat punya daun kelor seperti saya bilang awal tadi, jangan dibuang sia-sia, karena daun kelor ini yang nama latinnya Moringa olivera. Ini sangat bermanfaat sahabat untuk menyuburkan tanaman, baik itu dari menguatkan akar, menguatkan batang, merangsang pertumbuhan daun muda, bahkan merangsang penghijauan daun serta merangsang pembuahan dan pembungaan. Jadi Moringa olivera atau daun kelor ini sangat banyak fungsinya, karena dalam daun kelor ini terkandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur-unsur hara lain yang sangat baik untuk tanaman. Oke, sekarang kita mulai pembuatannya. Yang pertama-tama sudah saya siapkan daun kelor ini kurang lebih 1 kilo, kurang lebih 1 kilo beratnya ini. Nah, sudah saya siapkan juga air beras. Air beras ini seharusnya ini 5 liter, karena saya cuma punya hanya sekitar 2 liter. Akan saya campur dengan terasi. Apa fungsi dari terasi? Terasi ini fungsinya untuk mempercepat proses fermentasi yang akan kita lakukan dari bakteri-bakteri yang ada di M4 ini. Oke, sekarang kita mulai. Pertama-tama akan saya campurkan dulu air. Saya campurkan dulu air ini, air cucian beras ini dengan sedikit air. Nah, ini tujuannya untuk mengaktifkan M4 yang ada di dalam botol. Nah, adapun tekanan M4-nya saya gunakan hanya 5 tutupnya saja sahabat. Oke, dilanjut kita campur gula pasir, karena di sini saya tidak punya molase. Nah, sulit untuk mencari molase di daerah saya gunakan gula pasir. Gula pasir ini fungsinya untuk makanan bakteri-bakteri ini nanti agar dia aktif kembali. Begitu. Oke, saya campurkan. Selanjutnya saya masukkan terasi. Diaduk. Jadi ini akan kita biarkan kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu 15 menit, ini mulai aktif bakterinya yang ada di M4 ini. Saya akan melakukan penghalusan ini. Nanti akan saya remas-remas. Kalau sahabat punya blender, lebih baik pakai blender, karena di sini blender saya sedang digunakan. Jadi saya akan melakukan dengan cara peremasan sampai hancur. Sekaligus saya berolahraga tangan. Oke, ini saya singkirkan dulu sambil menunggu 15 menit. Sekarang saya siapkan ini sahabat. Nah, saya siapkan ini dan saya siapkan air beras ini. Masukkan air beras. Jadi semua bahan ini sahabat harus netral ya, harus sudah dicuci bersih. Termasuk ini saya gunakan bak ini sudah bersih. Oke. Baru untuk daun kelor ini jangan kita ambil beserta batangnya. Cukup kita ambil daunnya saja, karena kalau kita ambil dengan batangnya akan sulit untuk meremasnya, untuk menghancurkannya. Selanjutnya kita lakukan peremasan sampai benar-benar hancur ini sahabat. Kita lakukan peremasan. Anggap saja ini olahraga jari, biar jarinya kuat. Sebenarnya bisa dilakukan dengan blender untuk lebih cepatnya, atau ditumbuk apabila sahabat punya lumpang.
sudah makin hancur, mulai. Ini contohnya airnya sudah hijau sahabat. Sekarang kita lanjut campurkan dengan fermentasi bakteri yang dari E4 ini yang sudah saya campur dengan gula pasir dan terasi serta cucian air beras. Ini sudah 15 menit, ini sudah aktif bakterinya. Nah, sekarang kita masukkan ke daun kelor yang sudah mulai halus. Kita peras-peras, tetap melakukan pemerasan sampai betul-betul halus. Kurang lebih 5 menit lagi nih pemerasan selesai dan tangan akan kuat dari jari tangan. Ini dua manfaat sahabat. Untuk fermentasi airnya, air POC-nya yang dari sari-sarinya daun kelor, itu bisa untuk menjadi pupuk organik cair. Sedangkan untuk yang padatnya ini nanti akan saya olah kembali, akan saya fermentasi kembali, dicampur dengan kotoran-kotoran sisa-sisa dari masakan dapur. Nanti juga akan saya lakukan fermentasi. Nah, di situ juga selain diambil airnya, juga bisa dimanfaatkan untuk padatannya untuk menjadi pupuk organik padat dan menjadi pupuk organik cair. Oke, sekarang saya peras karena ini sudah peras dulu, baru disaring sahabat ya. Sekarang kita saring sekaligus kita masukkan ke botol jerigen 5 liter ini. Selanjutnya kita tutup, harus ditutup rapat sahabat. Nah, karena kebetulan ini saya cari tutupnya tidak dapat, jadi saya gunakan solusi dengan menggunakan plastik yang saya ikat pakai karet. Dan ini nanti ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, atau dalam kata lain tempat yang dingin atau tempat yang lembab. Bisa di samping rumah, bisa di kolong-kolong ya. Nah, selanjutnya nanti setiap 2 hari sekali maksimalnya harus tetap dibuka tutup. Untuk apa? Untuk mengeluarkan gas yang memfermentasi dari pupuk cair ini. Karena kalau tidak dikeluarkan gasnya, nanti dia akan bisa jadi meledak. Nah, seperti ini contohnya. Ini saja saya buka tutup, yang tadinya langsing menjadi kembung, lihat beda jadinya. Nah, ini contoh sahabat. Ini 10 hari yang lalu sudah saya buat. Ini sudah jadi baik. Nah, ini sudah bisa dimanfaatkan. Bisa dilihat perbandingannya. Ini sama-sama dari bahan yang sama saya buat 10 hari yang lalu. Sekarang sudah menjadi kuning. Sedangkan ini masih hijau. Saya kocok. Apakah tetap hijau? Tidak, tetap kuning bukan? Sekarang saya buka. Nah, keluar gas. Aromanya aroma tape sedap. Ini insya Allah sudah bisa langsung digunakan ke tanaman. Dan insya Allah hasilnya akan baik untuk kembang tumbuh tanaman, kesuburan tanaman. Untuk cara pengaplikasiannya terhadap tanaman, ikuti tutorial saya berikutnya ya. Selebihnya mohon maaf, bila ada kurangnya mohon dikoreksi, dan mohon kiranya like, komen, dan subscribe serta tekan lonceng agar sahabat dapat langsung bisa menyaksikan tutorial saya terkait masalah pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.